warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan. Saya dari kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, dibuatnya video ini yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Antropologi, yang mana matkul Sosiologi Antropologi ini diampu langsung oleh Bapak Ahmad Faisal. Nah, sesuai dengan kata-kata atau judul yang tertera di depan atau di opening video ini, yaitu kelompok sosial. Saya di sini akan menjelaskan beberapa poin dari kelompok sosial. Nah, poin yang pertama yaitu apa pengertian dari kelompok sosial. Yang kedua yaitu bagaimana caranya kelompok sosial itu terbentuk. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga yaitu apa saja syarat dan ciri-ciri dari kelompok sosial. Nah, untuk yang terakhir yaitu bagaimana sih kelompok sosial itu klasifikasinya. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu apa pengertian dari kelompok sosial. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari kelompok. Nah, pengertian dari kelompok yaitu hidup bersama individu dalam suatu ikatan, serta dalam hidup bersama individu tersebut terdapat suatu interaksi sosial dan juga interrelasi. Seperti contoh kehidupan bersama individu yang ada di dalam suatu organisasi masyarakat, yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, di dalam Nahdlatul Ulama itu terdapat kehidupan bersama antara individu dengan individu yang lain dalam suatu ikatan. Nah, kehidupan yang seperti itu dalam suatu ikatan, nah itu disebut juga dengan kelompok. Adapun untuk sosial sendiri yaitu bisa diartikan sebagai masyarakat luas atau orang-orang atau manusia-manusia. Nah, untuk kata kelompok itu memiliki ciri dasar sendiri. Yang pertama, kelompok itu terdiri paling sedikit 2 orang atau lebih. Nah, atau bisa 3 atau 5 atau bahkan lebih dari angka yang sudah saya sebutkan. Nah, menurut saya ciri dasar yang paling menonjol yaitu kelompok sosial itu bersifat jangka panjang atau seumur hidup. Akan tetapi kelompok kelompok itu bisa bersifat sementara, yaitu hanya beberapa hari, hanya beberapa bulan. Itu ciri dasar dari kelompok. Untuk pembahasan yang kedua yaitu bagaimana proses terbentuknya kelompok sosial. Nah, saya dalam pembahasan ini mengutip sebuah buku sosiologi untuk mahasiswa Fakultas Hukum 2019 karya J.M. Henry Wilujeng dan kawan-kawan. Nah, di dalam buku tersebut disebutkan jika ada syarat yang mendasari terbentuknya kelompok sosial. Adapun syarat tersebut adalah yang pertama, mempunyai struktur sosial sehingga kelangsungan hidup kelompok bergantung pada anggotanya yang mempunyai dan melaksanakan perannya. Yang kedua yaitu punya norma atau kaidah yang mengatur hubungan di antara anggota kelompok. Nah, yang ketiga yaitu punya pola perilaku yang kurang lebih hampir sama. Nah, untuk syarat yang terakhir yaitu mempunyai sistem tertentu dan selalu berproses. Nah, dan dilanjut untuk pembahasan yang ketiga
atau poin yang ketiga, yaitu apa saja sih syarat dan ciri kelompok sosial itu. Adapun syarat dan ciri kelompok sosial yaitu yang pertama, partisipasi aktif dalam kelompok. Yang kedua, memiliki struktur organisasi. Seperti contoh mahasiswa yang sedang berdiskusi itu juga termasuk karena ada struktur. Nah, yang ketiga yaitu memiliki kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Yang keempat yaitu telah terbentuk selama suatu jangka waktu tertentu. Yang kelima yaitu ikatan yang erat antar anggota kelompok sosial. Dan yang keenam, memiliki peraturan dan norma. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana klasifikasi kelompok sosial itu. Nah, untuk klasifikasi kelompok sosial itu juga bisa disebut sebagai kelompok semu. Yang mana ciri-ciri kelompok semu adalah proses pembentukannya yang spontan, tidak terorganisir dalam suatu wadah tertentu, tidak ada interaksi maupun komunikasi secara terus-menerus, tidak ada kesadaran berkelompok dan kehadirannya tidak konstan. Kerumunan yang biasanya yaitu kelompok sosial bisa berupa kerumunan, massa, dan publik adalah jenis-jenis dari kelompok semu. Nah, mungkin demikian yang bisa saya jelaskan mengenai kelompok sosial, yaitu meliputi beberapa poin yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, apabila saya terdapat kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.